Halo Sobat Mahkota, kembali lagi bersama dengan saya, Anthony. Saya mau ngomongin nih, misalnya harga emas tahun 2022 itu naik. Apa yang akan terjadi dan kita harus gimana sebagai orang yang suka pakai perhiasan? Saya punya solusinya. So, stay tune on this video, kita akan bahas sama-sama. Tahun 2022, seperti di video sebelumnya, saya kan bilang kalau harga emas itu akan ada penurunan dulu, lalu akan bisa naik. Nah, solusinya gimana tuh buat para pecinta perhiasan yang suka pakai emas, tapi kalau tiba-tiba harga emasnya itu naik meroket gila-gilaan? Apakah ada kemungkinan di tahun 2022 harga emas tuh bakalan naik? Tetap saya bilang ada. Naik gila-gilaan tuh masih bisa terjadi karena ada satu hal yang nggak menentu, nggak bisa diprediksi. Salah satunya yang masih terjadi sampai sekarang. Udah tahu kan? Yaitu adalah pandemi alias COVID-19 disease. Yang katanya WHO sih pandemi ini akan terus berlangsung lalu akan berubah menjadi endemik. Nah, kalau pandemi ini masih menggila terus, bahkan bisa mengganggu perekonomian, lockdown itu akan terus berlangsung. Apalagi kalau COVID-19 itu bukan hanya varian baru, tapi menjadi ada virus baru yang dasarnya dari situ, sehingga lebih parah gitu ya pengakibatannya ya. Itu sangat mungkin harga emas itu akan naik lagi gila-gilaan. Jadi emas itu benar-benar sebuah safe haven untuk setiap kita waktu mau sebagai apa ya, nyimpen uang kita, alat lindung nilai. Kalau sampai hal itu terjadi, buat para pecinta perhiasan, solusinya adalah kalian bisa beli yang namanya emas muda atau emas 8 karat, bahkan sekarang udah ada emas 6 karat. Emas 8 karat itu kadarnya dicapnya di perhiasan emasnya itu biasanya itu kalau nggak 375, ada juga yang nulisnya itu 400, ada juga yang nulisnya itu 420. Nah, 420 itu sebenarnya udah masuk 9K sih, tapi kita sebutnya oke lah, range lah ya, 8-9K itu kurang lebih, soalnya mirip sekali. Tapi di tahun 2020 kemarin, kita juga punya produk terbaru, kita mengeluarkan produk terbaru yang namanya 6 karat kadarnya itu. Itu semacam adiknya gitu ya, dari 8K. Jadi lebih rendah sedikit lagi kadar emasnya. Dan harganya itu sangat affordable sekali. Berapa harganya? Untuk yang kadar 6K itu startnya itu mulai dari 300 ribuan aja guys. Ya gila kan ya, murah sekali. Dan kenapa kok menurut saya itu investasi yang tetap bagus? Karena gini, kalau kalian itu sebagai cewek atau cowok yang suka fashion, waktu pergi ke pesta, waktu hangout sama temen, udah biasa ya kalau pakai perhiasan itu ya. Terus tiba-tiba kalau nggak pakai perhiasan itu kan rasanya aneh. Nah, tapi kalau kalian itu pakai aksesoris, udah bosen, aksesoris itu nggak bisa dijual guys. Meskipun harganya itu lebih murah daripada emas, katakanlah 50 ribu, 100 ribu, itu udah bisa dapat kan, aku tahu. Tapi kalau udah bosen, terus kalian tumpuk jadi apa? Jadi rongsokan kan? Kalau emas, itu meskipun kondisi rusak sekalipun, tetap ada value-nya, meskipun yang 6K ya. Dan lagi, apalagi kalau kalian belinya di Mahkota Gold, di tempat kita punya fitur yang namanya tukar tambah. Tukar tambah itu apa? Nih, potongannya itu cuman separuhnya aja. Jadi kalian bisa dapat cuan, bisa dapat untung yang lebih ketika harga emas naik ya tentu saja ya. Karena kalau di kita itu harganya ngikutin pasaran guys. Naik ikut naik, turun ikut turun. Sehingga kalau harga emas tuh naiknya gila-gilaan, kalian udah pernah beli di kita kadar 6K atau 8K yang kemarin-kemarin, ya otomatis ngikut harga waktu kalian jual nantinya. Harganya lumayan naiknya itu. Tapi kalau harga emasnya masih stagnan-stagnan aja, otomatis ya belum bisa dikatakan cuan. Tapi solusi pertama, kalau emas naik, itu kalian bisa beli yang namanya kadar muda, entah 6K, entah 8K. 6K itu start dari 300 ribuan, yang 8K start dari 400 ribuan aja. Berikutnya, kenapa kok kita harus investasi di emas muda? Atau kalau nggak mau dikatakan investasi, ada orang yang bilang, kalau perhiasan itu bukan investasi. Ya terserah lah ya penyebutannya apa. Tapi saya mau ngomong aja, kenapa kok emas muda itu juga salah satu solusi yang bagus? Karena pabrikan itu seringkali itu mengeluarkan model terbarunya itu di emas muda terlebih dahulu. Kenapa? Karena emas muda itu kan otomatis pabrik kalau mau produksi secara massal, modal yang dikeluarkan lebih sedikit daripada emas tua gitu ya. Jadi resikonya itu lebih low risk, lebih rendah. Otomatis kalau ngeluarin model baru di situ, mereka itu melakukan semacam yang namanya test market. Ya, kalau market itu bisa terima model ini, biasanya itu diproduksi di berbagai macam kadar yang lain. Entah itu di 6K-nya, kalau 8K duluan berarti mereka akan turun lagi di 6K, terus naik lagi di 16K, 17K, dan seterusnya gitu ya. Karena logikanya gini guys, simple.
Kalian tuh selama ini suka beli kadar tua, emas 16 karat. Tapi kalau kalian lagi nggak punya duit gitu ya, kalian beli yang 8K, it's fine, it's okay. Atau kalian punya duit, kalian pun juga mampu kalau beli 8K kan. Bukan karena bokek gitu ya, tapi karena modelnya unyu banget, modelnya lucu sekali gitu. Ya udah beli aja 8K, nggak apa-apa. Bosan tinggal dijual lagi. Toh masih bisa tukar tambah di tempat kita. Tapi kalau cuma ngeluarin yang 16K doang, pabrikan itu, model baru nih, keluar 16K doang. Yang biasanya itu sukanya beli 8K, mereka nggak mampu beli yang 16K. Nah, sehingga itulah penyebabnya pabrik itu kalau ketika mereka itu tes market, yang diproduksi duluan adalah emas muda. Jadi, artinya apa? Model-model baru itu seringkali keluarnya di emas muda duluan, guys. Contohnya nih, kemarin, kalau kalian ngikutin ya di Instagram kita, @mahkotagold, nih, @mahkotagold ya. Juga ada WA, Shopee, dan lain-lain ya di Instagram semua, kalian bisa cek. Itu waktu UBS mengeluarkan produk terbaru kemarin seri Ikatan Cinta. Nah, seperti ini gambarnya. Modelnya seperti ini. Ya, cantik sekali ya. Itu kemarin ngeluarinnya tuh di kadar 8K, guys. Ini seri yang cukup fenomenal kemarin karena sinetronnya juga cukup booming waktu berlangsung di TV kemarin ya. Nah, kenapa kok UBS Gold nggak ngeluarkan kadar 16K? Karena kalau kadar 8K, harganya tuh pasti lebih affordable. Banyak orang yang bisa beli. Dan ternyata di luar dugaan, mereka yang sukanya itu biasanya beli emas tua 16K, 17K ke atas juga mau kok beli yang 8K. Karena nggak selalu, nah ini yang penting nih, ada yang bilang, aku nggak mau beli 8K karena kalau aku pakai 8K tuh di kulit itu gatel, alergi, dan lain-lain. Memang, saya nggak memungkiri ada beberapa orang yang ngalamin itu. Tapi, itu juga nggak semua orang. Jarang sekali sih kita nemuin alergi itu jarang sekali. Yang biasanya terjadi itu kalau kadar 8K atau 6K itu berubah warna. Setuju kan? Siapa yang pernah ngalamin tuh? Bisa sharing-sharing ya. Mungkin kalian pernah ngalamin apa? Yuk tulis di kolom komentar. Jadi kalau kadar 6K dan 8K itu berubah warna, apakah mungkin? Yes, kita fair aja ya. Kita nggak boleh bohong. Karena itu sangat mungkin. Tapi kita juga punya solusinya. Gimana sih cara merawat kalau ada perubahan warna di kadar 6K dan 8K, itu cara merawatnya gimana sih? Cara mencuci yang bener tuh gimana, yang simple di rumah. Kalau kalian tuh lagi mendesak tuh gimana sih? Kita sudah pernah buat videonya semua itu. Dan kenapa sih kalau dibilang kalau emas muda itu murah, tapi nggak murahan? Kita punya banyak videonya mengenai itu di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek di library kita, atau saya kasih linknya juga di sini ya, mungkin ya. Di sini, di mana, pokoknya klik aja. Beberapa video yang berhubungan dengan emas muda kita pernah bahas. Oke, itu aja yang mau saya share di video kali ini. Thank you for watching this video and see you on the next video.